Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kita kali ini saya akan mencoba membahas atau memberikan refleksi feedback pada pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Oke, kemarin itu Anda kan ditugaskan menggambar, ya toh? Menggambar kurva parabola dua kurva parabola masing-masing. Yang satu adalah parabola yang membuka ke atas atau ke bawah, atau dia mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu Y, ya seperti itu. Oke, Anda kan disuruh menggambar. Waduh, ini pulpen saya kok enggak. Jadi suruh menggambar kan gitu ya. Yang pertama parabola masing-masing adalah parabolanya ada dua, yaitu satu itu yang membuka ke atas atau ke bawah, atau sumbu simetrinya yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Tapi tentunya ini salah ya, karena nggak simetri. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, kalau seperti ini adalah kasusnya dia mempunyai titik paling bawah atau lembah, atau yang seperti ini misalnya. Nah, dia mempunyai titik puncak, seperti itu. Oke. Dan Anda tentunya disuruh menentukan dulu parabola khususnya, persamaan khususnya, lalu digambar, lalu dicari persamaan umum, ya seperti itu, dan dikembalikan lagi ke persamaan khusus. Kenapa? Artinya supaya Anda ini, kenapa kok saya suruh membuat seperti ini, supaya Anda ini paham betul nanti kalau menggambar parabola, ya seperti ini, membuat parabola, sehingga nanti kalau Anda jadi guru, Anda membuat sekian ribu macam bentuk parabola itu bisa, ya seperti itu. Nah, sorry. Oke, coba kita cermati yang dari kelas A. Oke, ini nggak ditulis sumbu simetrinya mestinya ini sumbu simetrinya di X ini ya, yang seperti itu. Oke, ini ada persamaan Y plus 1 kuadrat sama dengan 12 X minus 3. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau Anda lihat di sini, maka kuadratnya di Y. Nah, seperti itu. Kalau kuadratnya di Y, maka dapat dipastikan parabolanya itu membuka ke kiri atau ke kanan. Ya, seperti itu.
Selanjutnya Anda lihat di sini 4P itu kan 12, itu kan rumusnya kan gitu ya. 4P adalah 12. Otomatis karena 4P sama dengan 12 berarti P-nya adalah positif. Kalau P-nya positif, maka gambarnya itu akan membuka ke kanan ya, seperti itu. Karena ini di sini seperti ini, maka daerah hasilnya itu adalah X ya. Nah, daerah asalnya adalah Y, sehingga X-nya itu bisa menjadi tak terhingga ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Oke, mestinya sebutannya bukan titik puncak ya, tapi titik sebelah kiri, titik sebelah kanan. Karena membuka ke, oke, kita gambar kasar saja. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, gambarnya ini H, K-nya adalah 3, minus 1. Ya, seperti itu. 3 kan di sini kira-kira 1, 2, 3. Terus Y-nya minus 1. Nah, seperti ini. Nanti kira-kira gambarnya akan seperti ini. Tuh. Jadi kira-kira ya gambarnya akan seperti ini. Udah dapat dipastikan. Nah, seperti ini. Dimana ini adalah 3. Ini maaf, saya pensilnya kok jelek ini. Saya nggak bisa pakai pensil. Nah, berarti ini titik paling kirinya itu adalah 3, minus 1. Ini artinya bahwa daerah hasilnya yang X itu menjadi tak terhingga. Ya, seperti itu. Tapi kalau diibaratkan dibolak-balik X menjadi Y menjadi X, maka ini titik lembah. Jadi gitu ya. Jadi jangan diberi nama titik puncak, tetapi titik sebelah paling kiri. Ya, titik paling kiri. Oke. Wah, ini kok tidak dikasih 0 lagi, ngopo ya, kayak gitu. Ini tolong dikasih dibedakan antara sumbu dengan sumbu simetri ya. Kalau warnanya sama atau Anda nggak punya pulpen yang berbeda warnanya, maka ini dikasih semacam das itu ya. Jadi garis yang putus-putus ya, sehingga bisa membedakan. Karena hakikatnya simetrinya sumbunya ini nggak ada nih, sumbu simetri ini secara real tidak ada ya, secara real tidak digambar maksudnya, sehingga ya sudah, maka dikasih pakai das itu. Ini hanya sebagai petunjuk saja bahwa dia akan, nah ini terus titiknya di mana, wah ini nggak jelas gambarnya ya. Ini diperhatikan Amelia Pratiwi ini. Oh, ini mana ini? Persamaan umum ke persamaan khususnya. Wah, ini kok nggak digarap ini ya. Mestinya digarap. Ya, ini dibuat persamaan umum, habis itu dibuat persamaan khusus lagi. Ya, seperti itu. Ini kan sudah persamaan khusus, karena memang saya instruksikan untuk menulis persamaan khususnya. Ini dibuat persamaan umum, dari persamaan umum jadi persamaan khusus, dari persamaan khusus dibuat persamaan umum lagi. Oke, coba kita cek yang kelas B. Ini kayaknya lebih enak ini ya. Oke, Mbak Sabrina Natswa. Oke, parabola. Nah, kurs sumbu Y. Ini maksudnya sejajarnya dengan sumbu Y. Oke, persamaannya adalah X minus 4 kuadrat sama dengan 1 kalikan Y plus 4. Oke, H, nya ini kan 4, minus 4 ya. Seperti itu. Dan ingat ada di sini kuadratnya di X. Berarti kalau kuadratnya di X, gambarnya bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah. Tapi kita lihat dulu P-nya. P
P-nya adalah 4P adalah 1. Berarti P-nya positif ya, seperti itu. Karena P-nya positif, berarti dia membuka ke atas. Oke, kita cek gambarnya betul nggak? Ini adalah 4, minus 4. Oke, good. Terus membuka ke atas ya. Secara kasar gambarnya sudah betul. Ya, seperti itu. Oke, good. Bahkan dia dicari titik yang lain. Oke. Titik lain misalnya X sama dengan 6. Oke, bagus. X sama dengan 6, 6 minus 4 kuadrat. 4 sama dengan Y plus 4. Sehingga, ya, betul. Ya. Betul ya? Oke. Hanya saja ini saya koreksi bahwa gambarnya ini kurang tepat kalau seperti ini. Ya. Kenapa ini seolah-olah mingkup gitu loh. Nah, jadi nggak boleh. Ya. Karena kan Anda harus digambar betul ya, ini perintahnya. Tidak hanya digambar kasar ya, seperti itu. Jadi harus membuka terus. Ya, nggak boleh kayak ini kan, kayak kalau diteruskan ini kan mingkup ke dalam ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Ya cari saja titik X sama dengan 1. Gitu aja. X sama dengan 1. Atau dicari saja ya. Kalau dimasukkan mudah dibagi yang di dalamnya itu. Tapi ini kan mudah dibagi dengan 1 berapapun ya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini coba kalau kita masukkan X sama dengan 1, 1 minus 4 itu adalah minus 3. Minus 3 dikuadratkan berarti 9. Seperti itu ya. Berarti Y-nya adalah 5. Ya, seperti itu. Sehingga kira-kira di sini nih. Nah, sehingga kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu. Karena ini sudah ketemu 1,5, maka mudah ini. Ini kan jaraknya 2, ke 1 adalah 1, berarti 7 di sini. Maka ini juga hasilnya akan sama. Ini adalah 5. Ya, hasilnya yang ini. Ini kalau digambar ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau menggambar parabola, karena ini kurvanya non-linear, tidak lurus persis, ya carilah paling tidak 2 titik yang lain. Sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, tapi bagus ini. Sudah cukup bagus. Yang koreksi juga enak, tapi perlu dikoreksi kurvanya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lihat dari khusus ke umum. Awalnya ini ya. Khususnya. Maka dibuka E kuadrat minus 4X. Walah. Minus 4X, minus 4X. Langsung saja. E kuadrat minus 8E kan gitu kan. Rumusnya kan 2AB kan. Seperti itu ya. Berarti minus 8X. Seperti itu. E kuadrat minus 8E plus 16. Sama dengan Y plus 4. Oke, berarti persamaan umumnya. Wah, ini tidak dipindah-pindah, Anda jadi bingung, Mbak. Anda nggak usah bingung ini. Ini kalau kiri pindah kanan, semua kanan pindah kiri, ini kan hakikatnya ya tidak usah berubah tandanya, ya seperti itu. Sehingga ini langsung aja yang ditendang ini 4-nya ke kiri. Berarti Y sama dengan E kuadrat minus 8X plus 4 jadi minus 4, berarti 16 minus 4 sama dengan 12. Oke, sudah betul. Lalu
supaya Anda tahu caranya merubah menjadi persamaan khusus, karena biasanya soal itu dalam persamaan umum ya. Oke. Maka dirubah E kuadrat minus 8X plus 12 sama dengan Y itu, maka dirubah. Oke, maka caranya yang X ditaruh dengan X, yang Y dengan konstanta. Ya, seperti itu. Wah, ini bingung lagi Anda. Tapi ya nggak apa-apa lah, untung Anda cermat. Kan berarti E kuadrat minus 8X langsung saja sama dengan Y minus 12. Kan gitu toh. Ngapain muter-muter? Ya, seperti itu. Oke, terus E kuadrat minus 8X setengah dari minus 8 adalah minus 4 dikuadratkan adalah 16. Oke, sehingga kalau dibuat dalam bentuk kuadrat, X minus 4 kuadrat sama dengan, ini kan Y minus 12 plus 16. Nah, berarti apa itu Y plus 4. Nah, berarti di luar koefisiennya adalah 1. 1 dikalikan Y plus 4. Oke, betul? Oke, jadi gitu ya. Atau begini Mas Mbak, kenapa kok logikanya seperti itu? Anda saya suruh buat seperti ini supaya Anda sekali lagi dapat menggambar dengan sendiri parabola yang Anda inginkan. Ya, parabola yang Anda inginkan. Biasanya kuncinya adalah Anda kepingin dia itu punya lembah atau punya puncak, itu aja. Terus di mana? Maka tentukan saja H pemakannya. Oke, misalnya saya semula nggak tahu angka itunya ya, tapi saya menginginkan menggambar puncak atau lembahnya di 4, minus 4. Ya, seperti itu. Berarti ditulis saja kalau Anda nulis. Ya, sebentar saya gambarkan. Oke, jadi misalnya ini kalau saya misalnya menjadi guru Mbak siapa ini? Mbak Sabrina Natsua. Nah, saya itu kepingin membuat soal atau menggambar bahwa ada parabola seperti itu. Nah, itu maka parabolanya itu mempunyai katakanlah titik lembah di 1,2 seperti itu kan gitu ya. Terus dia membuka ke atas karena lembah maka dia membuka ke atas, atau sebaliknya kalau mempunyai puncak berarti membuka ke bawah. Oke, selanjutnya saya menginginkan dia memotong di sumbu Y pada titik 4. Maka berarti kan gambar kasarnya seperti ini ya. Seperti itu. Berarti kita sudah dapatkan 2 titik. Berapa ini? 1,2 seperti itu. Terus ini titik yang sebelah kiri adalah berapa? 0,4. Ya. Nah, maka otomatis kalau sebelah kanannya jaraknya sama 1, misalnya ini juga di titik 4. Ya, seperti itu. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, berarti 2,4.
Nggak sama dengan tadi ya. Oke lah. Ya, seperti itu. Ini kasarnya. Anda tentunya kalau pakai penggaris maka dibuat sebaik mungkin. Berarti ini berapa ini? 2,4. Maka gampang saja. Maka Anda ini kan kita sudah tahu pengennya gambarnya seperti ini. Maka ditulis saja rumus umumnya X minus H kuadrat gitu ya, sama dengan 4P Y minus K gitu. Kita kan sudah tahu H, K-nya adalah 1 dan 2, maka dimasukkan X minus 1 kuadrat sama dengan 4P Y minus K-nya itu kan 2 toh. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Selanjutnya yang belum tahu kan 4P-nya. Ya, yang belum tahu kan 4P-nya. Ya. Ya. Dan kita sudah punya titik bantuan itu adalah 0,4 atau 2,4. Maka masukkan saja salah satu. Misalnya yang mudah ada nolnya 0,4. Seperti itu. Itu ya. Maka masukkan di sini. Titiknya, titik yang lain. Titik yang lain. Nah, tulisannya nggak jelas ya. 0,4 ya, seperti itu. Maka masukkan di persamaannya itu 0 minus 1 kuadrat sama dengan 4P, terus ini 4 minus 2 gitu. Berarti ini 1 kalau dikuadratkan gitu ya, 4P dikali 4 minus 2 berapa? 2 toh? Nah, seperti itu. Oke, berarti P sama dengan ini 4P kan 8P ya, berarti P-nya sendiri adalah 1/8. Maka dapat dipastikan apa itu persamaannya adalah X minus 1 kuadrat sama dengan 1/8 terus P-nya adalah 1/8, saya salah ini. Jadi 4P-nya adalah setengah. Ya, seperti itu. Jelas ya awalnya. Y setengah terus persamaannya Y minus 2. Nah, seperti itu. Maka sudah dapat dipastikan persamaannya adalah ini. Kalau nggak percaya maka masukkan saja titik-titiknya seperti itu. Ya, masukkan saja ini 1,2 masukkan 1,2 1 minus 1 0 ya 2,20 udah jelas tuh. Nah, tapi nggak cukup ini ya, titik yang lain 0,4 maka masukkan saja X itu sama dengan 0 berarti minus 1 berarti minus 1 kuadrat dipangkatkan 2 kan berarti 1 ya, terus setengah 4 dikurangi 2 berarti 2 dikalikan setengah adalah 1 sama toh. Terus nggak percaya apa? Coba yang ini 2,4. Nah, 2 dikurangi 1 adalah 1 kuadrat adalah 1, terus yang kanan setengah 4 dikurangi 2 berarti setengah kali 2 1 ya, sama ya.
Nah, nanti kalau persamaan umumnya bagaimana? Ya tinggal dibuka saja. X kuadrat minus 2X plus 1. Ya, sama dengan setengah Y ditambah dikurangi 1. Ya, seperti itu. So, nanti Y-nya dibuat sama dengan 1. Berarti kan harus dikalikan 2. Dan seterusnya. Jadi seperti itu ya yang saya masukkan, sehingga Anda kepingin menggambar parabola seperti apa saja, maka Anda sudah bisa. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu membuat parabola itu tidak lihat buku. Ya, seperti itu. Oke, itu yang saya bisa koreksi. Oke. Terus kita lihat yang ya ini kelas C. Nesi Nur Nilamsari. Oke. Ya, persamaan khususnya X minus 2 kuadrat terus minus 2 Y plus 3. Kalau Anda lihat di sini H komakannya berarti 2, minus 3. Oke. Betul itu. P-nya 4P adalah minus 2. Berarti P-nya pasti negatif. Karena negatif maka membuka ke bawah. Ya, betul. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ya. Coba kita lihat apakah betul dia memotong titik 0, minus 5, mestinya ditulis ya. Nah, titik yang lain itu di mana, itu mestinya ditulis dari mana asalnya. Oke, kita masukkan 0,5, 0, minus 5, 0, masukkan ke persamaan khususnya. Ya, 0 minus 2 itu adalah minus 2. Minus 2 dikuadratkan adalah 4, betul? Terus Y plus 3, masukkan saja, Y-nya adalah minus 5. Berarti minus 5 plus 3 itu adalah minus 5 plus 3 adalah minus 2. Minus 2 dikalikan minus 2 adalah 4. Betul ya? Sama ya? Ya. Ya, betul. Terus selanjutnya yang titik yang lain 4, minus 5 itu kan tadi puncaknya 2, minus 3 ya. Berarti selisihnya dengan yang sebelah kiri tadi 2 di sumbu X-nya, berarti ke kanan juga 2. Berarti 2 plus 2 4. Oke, betul. Dan hasilnya sama-sama minus 5. Sehingga dapat dipastikan titik simetri sebelah kanan adalah oke, betul. Ini sepertinya betul ya gambarnya. Nah, saja sekali lagi supaya ini dari mana seperti itu. Ya. Oke, good. Ini sudah betul secara gambar, kira-kira sudah betul karena dia membuka terus. Ya, nggak boleh mingkup lagi. Atau coba kita masukkan ini. Ini kan titiknya 6, minus 11 ya. 6, minus 11 saya mana ini sih? 6, minus 11. Di sini 6 minus 2 berarti adalah 4 kuadrat adalah 16. Oke, good. Minus 11. Minus 11 ditambah 3, minus 8. Minus 8 dikalikan minus 2, plus 16. Oke, sama ya. Ya, oke. Berarti betul ini. Oke, good, Mbak Nasi Nursilam. Oke, jadi ini sudah betul. Gambar. Coba kita cek dari umum ke khusus, khusus ke umum. Ya, Anda lihat di sini. Ya. X kuadrat minus 4X plus 4. Oke, betul.
minus 2Y plus minus 6, ya betul. Dijadikan persamaan Y sama dengan gitu ya. Berarti minus 2Y sama dengan Y kuadrat minus 4X plus 4 plus 10, karena minus 6 ditendang ke kiri menjadi 10, betul? Ya, betul. Terus dijadikan Y-nya dijadikan 1, berarti dibagi 2. Dibagi 2 berarti minus setengah X kuadrat dibagi minus 2 maksudnya. Berarti minus setengah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Oke, betul. Ya, sudah betul ya. Oke, selanjutnya dari bentuk umum dibuat menjadi bentuk khusus, yang X ditaruh dengan X, yang Y ditaruh dengan Y. X dengan X, karena kuadratnya di X ditaruh sebelah kiri, minus setengah setengah X kuadrat, ya, minus 2X sama dengan minus Y minus 5. Oke. E kuadrat dikalikan 2 ya. E kuadrat minus 4X minus 2Y minus 10. Ya. Terus dibuat supaya menjadi kuadrat. Berarti E kuadrat minus 4X, setengahnya dari minus 4 dikuadratkan, berarti plus 4. Ya, karena di sebelah kiri ditambah 4, maka sebelah kanan harus ditambah 4. Minus 2Y minus 10 plus 4. Oke. Berarti hasilnya minus 2Y minus 6. Betul? Ya. Terus yang kanan minus 2. Koefisiennya dikalikan Y plus 3. Oke, sudah betul ini ya? Ya. Nah, coba kita cek yang persamaan di mana dia mempunyai sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu E. Jadi ini sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu E. Jadi kira-kira di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini dibuat das kalau Anda membuat ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Itu titiknya adalah minus 1,3. Berarti persamaan khususnya ya betul X plus 1 Y minus 3 ya. Terus dia 4P nya adalah minus, berarti P nya adalah minus. Kalau minus berarti dia membuka ke kiri. Ya betul, sudah betul. Ya. Atau kalau diibaratkan ini adalah X-nya menjadi daerah hasil, maka dia mempunyai titik puncak. Oke, atau titik sebelah paling kanan. Minus 1,3. Oke, good. Oke. Ya. Kalau dilihat gambarnya seperti sudah betul, ini minus 3,5. Coba kita masukkan minus 3 ditambah 1 itu berarti minus 2, minus 2 kali minus 2 berarti 4. Ya. Terus Y minus 3, Y-nya adalah 5, 5 minus 3 berarti 2 kuadrat. Oke. Sudah betul ya? Oke. Jadi seperti itu kira-kira yang mengerjakan tugas yang nomor 1, menggambar dua parabola ya, yang sejajar dengan sumbu X simetrinya, yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya tugas yang kedua adalah membuat circle.
ya, elips 1 dengan jari-jari lebih panjang vertikal. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat di sini lebih panjang di vertikalnya. Oh, ini circle. Padahal gambarnya. Oke, kita lihat yang elipsnya. Oke. Persamaan elipsnya. Oke, kalau kita lihat di sini persamaannya sudah betul ya. Tandanya Y kuadrat dan Y kuadrat itu adalah sama, harus positif. Oke. Oke, pada jari-jarinya yang horizontal adalah 5, yang vertikal adalah 4. Oke. Ini titiknya 0,0. Wah, ini kurang kreatif. Mestinya titiknya tidak harus 0,0 ya. Tapi ya sudah. Mestinya buat titik yang lain. Ya, seperti itu. Tidak harus 0,0. Ya. Seperti itu. Oke, berarti ini kan 4 komannya panjang yang di sumbu X itu adalah 4, yang 5 yang di sumbu Y, berdasar sumbu Y itu adalah 4. Nah, seperti itu. Ya, udah betul ini. Coba kita lihat persamaan umum ke persamaan khususnya. Ini kok orang dikerjakan, Mbak. Wah, oke, coba kita lihat ini yang Mbak Sabrina. Oke, good lah. Ini lebih bagus ini ya. Maksud saya dia tidak harus monoton pusatnya di 0,0 ya. Kalau Anda lihat di sini persamaan khususnya H komakanya kan 3,-2. Nah, seperti itu. Jari-jari yang sejajar X adalah 4, sejajar yang vertikal adalah 5. Coba kita lihat gambarnya. 3,-2 ya tadi ya. Oke, good. 4, 3 ke 7 berarti 4. Terus yang vertikal adalah 5. Oke, betul. Ya, seperti itu. Nah, perintahnya kan disuruh menggambar seperti itu. Selain disuruh menggambar, itu adalah dibuat dari khusus ke umum, umum ke khusus, atau ya. Coba khusus ke umum maka dibuka saja. Ini dikalikan untuk menghilangkan penyebutnya ya. Seperti itu. Maka dia dikalikan 400. Boleh dikalikan 400 atau boleh dikalikan berapapun yang sekiranya bisa menghilangkan yang di bawah itu. Ya, 16 dan 25 itu. Ya, seperti itu. Tapi ya yang paling mudah ya dikalikan saja. 16 kali 25 itu. Ya. 400 ya. Oke. Kalikan dengan 400 berarti 4 kuadratnya hilang, berarti menjadi 25. 25 X minus 3 kuadrat ya. Terus yang X Y nya 16 dikalikan ya Y plus
2 pangkat 2. Oke, dibuka kurungnya, E kuadrat minus 6E plus 9, ya betul, Y kuadrat plus 4Y plus 4, ya betul, dikalikan E kuadrat, berarti 25 E kuadrat minus 150X ditambah 225, ya. Terus ditambah 16Y kuadrat plus 64Y plus 64 sama dengan 400. Oke, good. 25Y kuadrat ditambah 16Y. Jadi kalau menulis itu memang sebaiknya sama dengan urut dengan abjadnya, ya, seperti itu. Biasanya memang ditulis seperti itu supaya mengenakkan. X, Y, P, Q, jadi ditulis P dulu, P dulu. Oke, yang kuadrat 25E kuadrat plus 16Y kuadrat, oke, 105 minus 150X ditambah 64Y, terus 225 ditambah 64, ada berapa ini? Ada 289, oke, terus 400 ditendang ke kiri, berarti minus 111. Oke, good. Sudah betul ya. Oke. Ini adalah persamaan umumnya. Jadi sekali lagi kalau melihat apakah ini betul persamaan umum dari elips. Nah, dilihat saja. Oh, kuadratnya ada di X dan Y. Nah, itu betul. Selanjutnya koefisien X dan Y-nya yang kuadrat itu ya, itu harus sama. Itu kan plus ya. Plus ini Y-nya, Y kuadratnya juga plus. Oh, berarti betul. Berarti itu gambarnya elips. Tapi apakah betul-betul elips? Nah, elips itu kan kayak lingkaran, tetapi kan agak benjol seperti itu. Maka dilihat koefisiennya, tandanya sama, tetapi besarannya berbeda. Ini 25, ini 16. Oke, betul. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, good. Coba kita lihat yang ini yang kuadratnya dari Y di parabolanya, ini gambarnya agak asal ini ya, Mbak mestinya harus digambar lebih rapi ya, Mbak ya. Oke. Sudah betul itu. Coba kita cek punyanya Mbak. Kalau dari umum ke khusus, ya, X dicampur dengan X, Y dengan Y, yang konstanta ditendang ke kanan, ya betul. Ya, 25E kuadrat minus 150X. Oh, kok minus 150 ini? Oh ya, minus 150E ditambah 16Y kuadrat plus 64Y. Ya, betul ya. Dikeluarkan koefisiennya 25 dari kuadratnya, berarti 25 dalam kurung X kuadrat minus 6X dari 150 itu, jadi minus 6. Oke, terus setengah dari minus 6 adalah minus 3, dikuadratkan adalah 9. Ya, betul. Nanti kalau 9 dikalikan 25 adalah 225, maka sebelah kanan harus ditambah
225. Oke, betul. Ya, betul. Sudah. Oke, coba kita lihat yang Mbak siapa ini? Yang dari kelas C. Yang yang elips ya. Oke, persamaan khususnya X minus 3 kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah Anda. Waduh, ini belum saya rekam tadi.